Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Rahmawati dengan NIM 18330017. Di sini saya akan memberikan pelayanan informasi obat diare. Apa sih diare itu? Diare itu bisa dikatakan sebagai feses yang lebih berair dari biasanya, atau bila buang air besar 3 kali atau lebih dalam sehari, dan bisa juga diartikan sebagai buang air besar yang lebih berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Diare dibagi menjadi dua. Yang pertama, diare akut atau diare jangka pendek, dan yang kedua, diare kronis atau diare jangka panjang. Diare akut umumnya terjadi selama 1-2 hari, kadang-kadang bisa sampai 2 minggu. Sedangkan diare kronis biasanya terjadi selama lebih dari 2 minggu. Untuk penyebab diare bisa bermacam-macam, mulai dari virus, bakteri, intoleransi laktosa, sampai efek samping obat-obatan dan operasi. Obat diare bisa bermacam-macam jenisnya. Biasanya digunakan oralit atau karbon aktif, kombinasi kaolin pektin dan atapulgit. Pemberian obat diare juga disesuaikan dengan penyebab diare. Di sini ada oralit. Oralit ini merupakan obat diare cair yang berisi campuran garam, gula, dan air. Obat ini digunakan untuk mencegah kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi akibat diare. Tiap oralit 200 ml mengandung natrium klorida 0,52 gram, kalium klorida 0,3 gram, trisodium sitrat dihidrat 0,58 gram, dan glikosida anhidrat 2,7 gram. Untuk dosis pemakaian oralit biasanya disesuaikan dengan usia dan derajat dehidrasi. 1 saset oralit dicampurkan ke dalam air matang sebanyak 200 ml atau sekitar 1 gelas ukuran sedang. Untuk dosis di bawah umur 2 tahun, diberikan 50-100 ml setiap kali BAB atau sekitar 1/4 sampai setengah gelas ukuran sedang. Untuk umur lebih dari sama dengan 2 tahun, diberikan 100-200 ml setiap kali BAB atau sekitar setengah sampai 1 gelas ukuran sedang. Sedangkan untuk umur 12 tahun ke atas, diberikan 200-400 ml setiap kali BAB atau sekitar 1-2 gelas ukuran sedang. Untuk dosis dewasa, jika ditemukan gejala atau tanda dehidrasi, maka pemberian larutan oralit disesuaikan dengan derajat dehidrasi. Yang pertama ada dehidrasi ringan, yaitu dengan memberikan oralit 50 ml per kilogram dalam kurun waktu 2-4 jam. Yang kedua ada dehidrasi sedang, menggunakan oralit meningkat menjadi 100 ml per kilogram dalam kurun waktu 2-4 jam. Dan yang terakhir ada dehidrasi berat, di mana harus diberikan cairan intravena dengan kombinasi oralit 100 ml per kilogram dalam waktu 4 jam. Aturan pemakaian oralit. Oralit tersedia dalam bentuk obat serbuk yang harus dilarutkan dengan air matang dan dalam bentuk cairan siap minum. Larutan oralit dapat diminum dengan atau tanpa makan sebelumnya, tetapi obat ini tidak dapat digunakan lebih dari 24 jam. Jika terjadi muntah, hentikan sementara 2-5 menit, lalu berikan oralit dengan sendok sedikit demi sedikit. Pada orang dewasa, oralit dapat diminum sesuai dosis seperti pada saat meminum air. Tetapi pada bayi dan anak kecil, orang tua perlu menyendokkan obat dengan sendok ke dalam mulut anak. Selain itu, anak juga perlu meminum air putih agar tidak merasa haus dan asupan cairan dapat terpenuhi lebih cepat. Kontraindikasi oralit. Pemberian oralit atau larutan rehidrasi secara oral terkontraindikasi pada pasien penderita gangguan fungsi ginjal, malabsorpsi glukosa, serta dehidrasi parah. Efek samping oralit. Biasanya oralit jarang memberikan efek samping karena aman untuk dikonsumsi. Tetapi jika terjadi efek samping, kemungkinan terjadi yaitu perut kembung, nyeri perut, serta hipernatremia. Untuk penyimpanan oralit, cara terbaik yaitu disimpan pada ruangan dengan suhu 15-30 derajat Celcius. Jangan menaruh obat di tempat yang terpapar sinar matahari langsung atau tempat yang terlalu lembab. Setelah kemasan oralit dibuka, harus segera digunakan dalam kurun waktu 24 jam. Peringatan pemberian oralit harus berhati-hati pada pasien diare dengan gejala muntah terus-menerus. Untuk mengurangi frekuensi muntah, perbaikan kondisi asidosis dan dehidrasi dapat dilakukan terlebih dahulu. Pemberian terapi oralit dapat dilakukan secara perlahan-lahan menggunakan sendok atau spuit. Selain itu, pemberian oralit perlu diperhatikan pada kondisi-kondisi yang darurat dan tidak memungkinkan untuk pemberian cairan melalui jalur oral.